Dalam sejarah Islam tentu Bapak sudah kenal betul bagaimana selalu kalau kita kembali ke sejarah, umat Islam selalu berpikir museum. Apa beda museum dan universitas dan ilmu pengetahuan? Museum selalu melihat ke belakang, universitas selalu melihat ke depan. Itu perbedaan yang utama. Kita sering agak suka museum gitu kan. Zaman dulu di Baghdad, di Cordova, begini selalu itu ilmu pengetahuan, kedokteran, pelopornya, Ibnu Sina dan sebagainya. Selalu matematika, dimulai dari aljabar, kita bangga itu selalu itu dia. Karena hanya bangga sebagai menikmati museum artinya kan. Tanpa tidak mengecilkan arti kebesaran masa lalu. Tapi apabila kita terus-menerus begitu, maka kita tidak mempunyai masa depan lebih baik. Karena kita sudah langsung puas dengan Barat itu hanya mencontoh Islam, itu kan begini. Tentu hal ini tetap akan menjadi kebanggaan, tapi lebih baik kita berpikir ke depannya apa, kita ini apa. Karena apabila kita berbicara peradaban, tidak lepaslah daripada tadi itu kemakmuran, keadilan suatu bangsa, keamanannya, ilmu pengetahuannya, dan juga pemerataan bangsa itu. Itulah baru kita bisa mengatakan bangsa itu mempunyai peradaban tinggi atau tidak. Karena itulah bicara Islam selalu kita bicara dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, atau terakhir abad ke-18 19 Ottoman di Turki, walaupun tentu menjadi pertanyaan. Kalau di Cina pasti dinasti Ming, dinasti Sun dan sebagainya, dinasti. Kalau kita bicara di Eropa justru tidak pakai dinasti, bicara Renaissance, bicara tentang revolusi industri, itu semua memerlukan peradaban baru di kalangan suatu bangsa-bangsa. Karena itu maka kalau kita lihat pada akhirnya apa, siapa yang bisa mengembangkan, memberikan peradaban itu? Pada akhirnya pemimpin. Karena itu kenapa menjadi dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, atau dinasti Ming, Qin di Cina dan sebagainya. Artinya suatu peradaban, kemajuan, kemakmuran, keadilan, ilmu pengetahuan lahir daripada suatu kehebatan para pemimpin pada masanya. Tidak lepas daripada itu. Atau lahir daripada ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara Renaissance atau revolusi industri, karena itu menimbulkan peradaban baru, peradaban yang menimbulkan kemajuan, maka itulah yang menyebabkan suatu hal kemajuan kita. Nah, apabila kita bicara tentang Indonesia, coba kita urut satu persatu, dan apa yang kita lakukan untuk itu. Kalau kita bicara kemajuan, ya kita maju, tapi kita belum makmur. Makmur arti kata menyeluruh, karena kita kekurangan keadilannya, masih kurang keadilannya. Dari sisi teknis ekonomi selalu dibaca dari Gini ratio, sekarang 4,1, yang terbaik kalau di bawah 3, walaupun tidak ada yang satu pasti, tidak ada yang sama sekali absolut adil, tapi Gini ratio yang terbaik itu 3, kurang lebih 3 ke bawah. Tapi kita mencapai titik menengah yang mendekati bahaya apabila, karena paling bahaya kalau 5 Gini ratio ya. Artinya suatu ketimpangannya 0,5, sekarang 0,4. Jadi artinya bahwa kita berada dalam tingkat maju, tapi masih tingkat pemerataan atau keadilannya yang tidak seimbang dengan kemajuan itu. Itu arti daripada rumusan-rumusan itu. Nah, karena itulah maka kalau kita ukur lagi keamanan, ya hukum, inilah waktu di mana paling rendah tingkat keamanan itu terjadi. Artinya kita mengalami masa di mana orang berpikir untuk menyelesaikan sesuatu, orang menjadi hukum rimba. Lihatlah apa yang terjadi di banyak daerah, di Ambon dulu, di Lampung, di Bima, di Sulawesi, di Kalimantan, dimanapun orang menyelesaikan
masalah-masalahnya dengan saling menyerbu satu sama lain, saling membakar rumah, saling ini tidak terendah pada dewasa ini. Karena itu kita tidak mencapai tingkat keamanan yang baik seperti itu. Begitu juga pengembangan ilmu pengetahuan. Ya memang kita punya departemen kementerian riset teknologi, tapi saya selalu marah kepada mereka sejak dulu bahwa lebih banyak membaca koran daripada membuat penemuan teknologi di BPPT dan sebagainya. Minta maaf kalau ada BPPT di sini. Ya, tapi ya tidak banyak dibanding dengan anggarannya, belum banyak kita capai. Tiap kali pameran BPPT itu selalu saja itu juga. Saya minta maaf, saya baru melihat pameran ICMI daerah, tapi ya minta maaf tidak banyak berbeda dengan pameran kerajinan yang biasa-biasa dilakukan di sini. Saya minta maaf. Artinya belum kita menemukan bahwa ilmu pengetahuan telah memberikan dorongan kepada pengembangan ekonomi daerah. Kalau kita bicara ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, belum memberikan ya ada tadi bioteknik atau ada macam alat, tapi selainnya itu lebih mengambil pengusaha-pengusaha yang ada kerja. Aku ikut pameran di Jakarta lah atas nama ICMI daerah, lebih daripada tidak. Minta maaf, ini kita harus saling memberikan koreksi. Kalau ICMI mengoreksi, saya juga ingin mengoreksi supaya lain kali juga kita mengetahui bahwa ICMI itu beda dengan Ikatan Kerajinan di daerah, kan? Ya, kalau Ikatan Kerajinan di daerah ya seperti tadi kopi ya, baju muslim atau kopi atau dan sebagainya, tapi tidak menggambarkan bahwa inilah pameran dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim yang mempergunakan ilmu dan pengetahuan teknologi dalam berbisnis. Itu saya ingin sampaikan supaya kita menyadari bahwa perlu adanya suatu peningkatan kita untuk berpikir bagaimana teknologi itu atau ilmu pengetahuan itu berguna dalam pengembangan ilmu. Karena sudah terlalu sering dibicarakan apalagi oleh Pak Habibie tentang bagaimana nilai tambah itu. Saya tidak menambah lagi, nanti terlalu berlarut tentang gunanya ilmu pengetahuan dalam suatu teknologi, dalam suatu peningkatan keilmuan, dalam peningkatan ekonomi kita semuanya. Nah, artinya adalah apabila kita bicara peradaban, selalulah memang dimulai daripada suatu upaya pemimpin itu, atau kadang-kadang dinasti. Walaupun kita setuju atau tidak setuju dinasti itu terjadi, kita sendiri dalam negara demokrasi itu tidak lagi memikirkan hal tersebut, karena kita negara yang sangat demokratis. Walaupun tidak dilarang orang mempunyai suatu keturunan yang juga lebih baik daripada bapaknya dalam memimpin satu bangsa. Karena itu kalau ada bupati yang memilih anaknya menggantikan dia secara demokratis, ya memang tidak ada soal dalam negara demokrasi. Atau kadang-kadang malah istrinya yang terjadi di Jawa Timur macam-macam, atau di banyak tempat juga. Itu juga bahagian daripada demokrasi itu sendiri dalam kita berbicara seperti itu. Nah, apabila kita kembali kepada peradaban, mungkin apabila ICMI serius, mungkin kita perlu untuk mempunyai indeks peradaban secara ilmiah. Namanya cendekiawan, harus berpikirnya secara akademis yang baik, terstruktur pembicaraan kita. Kalau ada MGC, ya ada indeksnya, human index, mungkin tidak jauh dari human index, tapi mencakup, menggabungkan antara kemajuan suatu negara dengan keadilannya, dengan kemakmurannya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan keamanannya.